semua, apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan bersukaria. Karena hari ini Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Nah, pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita kelas 1, kelas 2, GKI Kota Wisata. Oleh sebab itu, kakak minta adik-adik semua yang masih bermain HP, HP-nya tolong dimatikan. Dan kita mau melakukan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu Bapakku Datang. Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini, kita berdoa yuk. Semua lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau boleh hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu di pagi ini. Tuhan Yesus berkati ibadah kami di hari ini supaya bisa kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan lagi yuk dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus sangat baik.
Pertama, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ivan. Kak Ivan akan bercerita tentang Yesus menyatakan firman Allah dengan jelas. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Ivan, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Semua lipat tangan, tutup mata. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Ivan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Ivan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa duduk manis, diam serta mendengarkan dengan baik cerita dari Kak Ivan. Tolong Kak Ivan juga Tuhan dalam bercerita nanti, biarlah Roh Kudus selalu menguasai Kak Ivan dan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Ivan untuk cerita minggu ini. Bacaan Alkitab kita dari Matius 4 ayat ke-23, kemudian Lukas 24 ayat 13-32, dan terakhir dari kitab Markus pasalnya yang ke-16 ayat 15. Bisa adik-adik baca sendiri atau bersama papa mama. Tema pagi ini, Yesus menyatakan firman Allah dengan jelas. Adik-adik, Yesus itu mengajarkan firman Allah ke banyak orang. Contoh yang Tuhan ajarkan adalah tentang hidup saling mengasihi, menolong orang lain, memaafkan, dan masih banyak lagi. Lalu, selain mengajar supaya orang lain saling mengasihi, Yesus juga mengajarkan tentang kerajaan Allah. Apa maksudnya sih adik-adik? Memberitakan kerajaan Allah. Artinya, Yesus banyak melakukan kebaikan. Contohnya, menyembuhkan orang yang sakit. Yesus juga mau berteman dengan orang-orang yang gak punya teman, seperti Zakius. Apa yang Yesus lakukan itu sebelum Yesus mati? Setelah Yesus mati, apakah Yesus tetap mengajar adik-adik? Oh, ternyata Yesus masih tetap mengajar. Di hari yang sama dengan kuburan Yesus ditemukan kosong, 2 orang murid Yesus sedang dalam perjalanan ke desa yang bernama Emmaus. Mereka sedang membicarakan semua hal yang telah terjadi. Saat mereka berbicara dan berdebat, Yesus datang mendekat dan mulai menemani mereka. Tetapi mata mereka tidak bisa mengenalinya. Kemudian, 2 murid Yesus mulai menceritakan tentang siapa itu Yesus, yang digambarkan sebagai seorang nabi yang dengan perbuatan dan perkataannya telah membuat banyak orang kagum. Yesus yang telah diserahkan oleh imam kepala untuk dihukum mati dan disalibkan. Akan tetapi, diberitakan telah hidup kembali dan kuburnya telah kosong. Kemudian Yesus menegur mereka dan menyatakan bahwa Mesias harus menderita. Semuanya itu
untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Yesus mengajar kepada mereka hal-hal yang tertulis tentang siapa Yesus, seperti tertulis di kitab suci, dari mulai Musa dan semua kitab para nabi. Dan kedua murid itu baru menyadari siapa orang yang berjalan dengan mereka ketika Yesus memberkati roti mereka. Nah, adik-adik, itu adalah bukti bahwa setelah Yesus mati dan bangkit, Yesus masih terus mengajar dan memberitakan kerajaan Allah, dan pengajarannya membawa perubahan. Untuk meneruskan tugas Yesus, yaitu mengajar, Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk mengajar tentang firman Allah, agar firman Allah terus diberitakan, dan itu dilakukan oleh para muridnya. Bahkan sampai sekarang, tugas mengajar itu tetap kita lakukan. Oleh siapa ya adik-adik? Kalau di gereja, oleh pendeta, oleh penatua, guru di sekolah minggu, oleh siapa? Iya, oleh Kak Ivan, Kak Evi, Kak Keke, Kak Novika, Kak Rini, dan kakak-kakak yang lainnya. Lalu, bagaimana sikap adik-adik ketika sekolah minggu? Adik-adik harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak sambil makan, tidak sambil main-main, sehingga adik-adik bisa mengerti firman yang disampaikan dan bisa menceritakan kembali, sehingga firman Tuhan bisa terus diberitakan. Adik-adik juga jangan lupa ya, untuk mendoakan para pendeta dan kakak sekolah minggunya juga ya, supaya tetap sehat, bersukacita, dan bersemangat mengajar, seperti yang diperintahkan oleh Yesus di antara kesibukan mereka di rumah dan di pekerjaan. Sampai di sini dulu cerita Kak Ivan di minggu ini. Sekarang kita lanjut dengan ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dihafalkan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah memecahkan pesan rahasia. Pesan ini adalah jawaban dari pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan ketika firman Allah diberitakan? Cara memecahkan pesan ini adalah dengan menuliskan huruf pertama dari setiap gambar pada tempat yang tersedia. Kita mulai ya adik-adik. Gambar pertama adalah gambar apel. Huruf depannya adalah A. Jadi kita tulis A untuk setiap gambar apel. Seperti ini. Nah, kemudian gambar berikutnya adalah gambar kucing. Huruf depannya adalah K. Kita tulis K untuk setiap gambar kucing. Setelah itu adalah gambar ular. Huruf depannya adalah U. Berikutnya, gambar apa itu adik-adik? Gambar nanas. Hurufnya adalah N. Kita tulis N untuk setiap gambar nanas. Nah, setelahnya gambar mata. Huruf depannya adalah M. Berikutnya adalah gambar apa itu adik-adik? Emas. Huruf depannya adalah E. Kita tulis E. Berikutnya adalah gambar dadu itu adik-adik. Huruf depannya adalah D. Ada lagi? Iya. Kemudian gambar gajah, huruf depannya adalah G. Setelah itu, gambar apa itu adik-adik? Roda, huruf depannya adalah R. Wah, sudah hampir selesai kita adik-adik. Berikutnya adalah gambar tangan, huruf depannya adalah T. Nah, selesai deh untuk bagian ini. Apa yang akan kamu lakukan ketika firman Allah dibacakan? Ya, aku akan mendengarkan dan taat. Jadi kita harus mendengarkan dan taat adik-adik saat firman Allah diberitakan. Nah, berikutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk menolong orang yang berkhotbah dan mengajarkan firman Allah? Dengan cara yang sama kita akan mengisi jawaban itu. Gambar pertama adalah babi.
huruf depannya adalah B. Kemudian gambar emas, huruf depannya adalah E. Gambar roda, huruf depannya adalah R. Gambar dadu, huruf depannya adalah D. Gambar orang, huruf depannya adalah O. Dan gambar apel, huruf depannya adalah A. Jadi jawabannya, aku akan ingat untuk berdoa bagi mereka. Mereka ini adalah pendeta atau kakak sekolah minggu yang berkhotbah dan mengajarkan firman Allah. Nah, adik-adik, maukah kalian mendoakan mereka supaya terus dapat mengajarkan firman Allah? Seperti yang dilakukan oleh Tobias, teman kalian ini. Teman-teman, mari kita berdoa untuk kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kakak sekolah minggu. Berkati kakak sekolah minggu supaya sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mau ya adik-adik? Terima kasih adik-adik. Adik-adik semua, bagaimana tadi cerita dari Kak Ivan? Bagus kan ceritanya? Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita semua harus mendengarkan nasihat orang tua di rumah, guru di sekolah, dan yang juga terlebih kepada kakak-kakak sekolah minggu yang ada di gereja. Contoh misalkan saat kakak-kakak sekolah minggu lagi bercerita, adik-adik harus selalu duduk diam, manis, mendengarkan dan menyimak cerita dari kakak-kakak sekolah minggu. Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang disampaikan lewat kakak-kakak sekolah minggu bisa adik-adik tanamkan dan juga bisa adik-adik lakukan itu di setiap kehidupan adik-adik setiap hari. Oke, selanjutnya kita sambut firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing yang sudah disediakan oleh mama dan papa. Kemudian adik-adik bisa meminta bantuan mama dan papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau meng-scan QRIS yang ada di samping kakak. Kita menyanyikan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami sedikit sekali
Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu kami sudah boleh memberikan persembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Tolong persembahan kami Tuhan, berkati persembahan yang boleh kami berikan di pagi hari ini. Biarlah itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik semua, hari ini kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Ivan tadi, dan juga kita sudah melakukan aktivitas di pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Kakak berharap apa yang sudah kita lakukan di pagi hari ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih-Mu di pagi hari ini. Kalau boleh kami sudah melakukan ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir ini. Tuhan berkati semua yang sudah kami lakukan di pagi hari ini. Bahkan firman yang sudah kami dengar, cerita tadi, biarlah Tuhan Yesus mau tanamkan itu dalam hati kami masing-masing, supaya kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu mendengarkan perintah orang tua, nasihat guru di sekolah maupun kakak-kakak sekolah minggu yang ada di gereja. Tolong kami Tuhan Yesus di minggu ke depan Tuhan, berkati kami setiap perjalanan kami dimanapun kami berada, sekolah kami, keluarga kami, adik kakak kami, semua Tuhan berkati. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan, dan lindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di